Visi Generasi Kini. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kita bergabung lagi dalam Visi Generasi Kini di hari Sabtu 9 Oktober 2021. Mulai pukul 10 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Teman-teman mahasiswa yang hadir dalam Zoom meeting pagi ini, apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat-sehat semuanya ya. Karena masih di tengah pandemi COVID-19, Visi Generasi Kini belum lagi mengadakan acara ini secara off-air, tapi kita masih secara virtual. Nah, yang belum bisa masuk dalam Zoom di Visi Generasi Kini pagi ini atau di siang hari ini, teman-teman semuanya yang mendengarkan bisa menyimak juga di media sosialnya Elsinta, baik itu di YouTube, di Facebook maupun juga di Twitter, karena kita live streaming juga di sana. Nah, mengenai pendidikan tentu ada banyak hal ya, terutama kalau yang sekarang sedang menempuh S1 atau strata 1 di universitas, pasti punya impian kira-kira mau melanjutkan kemana. Apakah akan melanjutkan S2 di dalam negeri atau di luar negeri, atau lebih memilih untuk bekerja terlebih dahulu, nabung-nabung dulu sambil nantinya baru memutuskan, saya kayaknya mau kuliah nih di luar negeri. Nah, melanjutkan pendidikan atau studi di luar negeri bukan lagi sekarang sekedar impian saja, tapi memang bisa diwujudkan. Tapi bagaimana sih caranya dan apa yang harus dilakukan dan disiapkan kira-kira? Simak selengkapnya jawaban-jawaban tadi dalam Visi Generasi Kini di siang ini dengan tema mau dapat beasiswa ke luar negeri, ini caranya. 3 narasumber sudah hadir di Zoom meeting Elsinta di Visi Generasi Kini. Saya mau memperkenalkan terlebih dahulu. Ini 3-tiganya adalah orang-orang yang pernah kuliah di luar negeri dan sekarang sudah menempuh atau mengemban amanah dari jabatannya masing-masing ya. Saya mau menyapa dulu, ada Dr. Roni Lesmana, MKes IFO PhD, Faculty of Medicine Universitas Pajajaran, Ministry of Education Culture, penerima beasiswa di Gunma University Jepang. Halo, saya mau panggilnya Mas Roni aja deh ya. Halo Mas Roni, halo, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Mas, apa kabar? Sehat ya? Selamat pagi, salam sejahtera, sehat, baik. Oke, cerita sedikit dong, Mas Roni, kegiatannya apa sekarang nih? Kebetulan setelah kembali dari pendidikan, saya dipercaya untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, tentu pengajaran, pendidikan, dan pengabdian sebagai dosen. Yang kedua, diamanai untuk mengembangkan laboratorium di Sentral Laboratorium Universitas Pajajaran. Yang ketiga, Bu Rektor mengamani kami untuk mengemban tanggung jawab di kantor internasional sebagai kepala kantor, Mas. Oh, luar biasa, jabatannya banyak ya. Nanti cerita-cerita juga ya Mas Roni ya, bagaimana kegiatannya sekarang ini, termasuk dulu ketika mengenyam pendidikan di Gunma University di Jepang. Apa-apa aja sih yang disiapkan dan bagaimana ketika menghadapi studi di sana ya. Berikutnya ada Mbak Vina Adriani, Ketua Pusat Kajian dan Pengembangan Peranan Wanita, Gender dan Perlindungan Anak, sekaligus dosen Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat, S3 Lancaster University di Inggris. Halo Mbak Vina, apa kabar? Selamat siang Mbak. Halo Mbak Vina. Oke, saya mau beralih dulu ke Mas Dirga Maulana. Beliau ada Research Manager Amanat Institute, penerima beasiswa dari China Government Scholarship atau CGS di Tsinghua University Beijing, China. Halo Mas Dirga, selamat siang, apa kabar? Halo Mas, halo, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya apa aja nih sekarang Mas Dirga? Ya, sekarang kegiatannya saya newcomer ya, penerima beasiswa baru dari CGS gitu. Kalau tadi Mas Roni itu udah selesai kan PhD-nya, kalau saya baru newcomer, baru dapat beasiswa di tahun ini. Oh, baru tahun ini ya? Kegiatannya di riset di Amanat Institute, tetap kerja dan juga sambil kuliah. Sambil kuliah berarti sekarang? Iya, sambil kuliah. Tapi belum ke Jepang sekarang ini? Belum ke Beijing? Iya, belum ke Beijing, belum. Oke. Karena di Beijingnya masih ditutup ya. Jadi mahasiswa internasionalnya belum boleh masuk ke daratan Cinanya gitu. Jadi kita serba online sekarang. Oh, oke. Baik, nanti cerita-cerita bagaimana nih menjalani kuliah online ya di Tsinghua University Beijing, China. Dan ini karena masih baru, ini masih anget, tentu ceritanya akan lebih menarik selain tadi mungkin pengalaman dari Mas Roni juga. Saya mau ke Mbak Vina. Mbak Vina sudah on atau belum? Halo Mbak Vina. Selamat siang. Mbak Vina masih di mute sepertinya ya. Oke, halo Mbak Vina. Oke, nanti saya ke Mbak Vina deh ya, setelah saya menyapa 2 narasumber. Tapi saya ingin, Mas Dirga, saya mau ke Mas Roni terlebih dahulu ya.
Nanti baru kita Oke. ke Mbak Vina supaya Mbak Vina bisa tune in juga. Halo Mas Roni, Mas bisa ceritain dong pengalamannya waktu di Gunma University Jepang itu gimana sih waktu mendapat beasiswa? Memang merencanakan untuk melanjutkan studi ketika itu di luar negeri atau gimana, Mas? Kadang-kadang beasiswa tuh kayak jodoh ya, Mas ya. Oh gitu, untung-untungan ya? Enggak, tapi kadang-kadang gini, kita punya perspektif. Saya dulu punya kepengen untuk bisa dapat beasiswanya ke Amerika sebenarnya. Ada beberapa lowongan dan pembukaan. Nah, tapi dasar memang rezeki dan jalannya, waktu itu bertepatan dengan pembukaan beasiswa dari Kemendikbud, dari Dikti. Karena waktu itu saya udah dosen dan pegawai negeri. Jadi salah satu jalur yang dibuka dan bertepatan tanggal intervalnya adalah beasiswa Dikti. Saya mendaftar ke Gunma University di Jepang. Satu reason, kalau kita mendaftar beasiswa itu kita harus paham betul apa yang mau kita kejar. Bukan cuma sekedar sekolah di mananya, tapi apa yang mau kita dapat after school-nya. Jadi pada saat saya pergi ke Gunma, saya tahu ada satu ahli tiroid yang sangat hebat sekali dan saya penelitian tentang tiroid di sini. Itu sebabnya saya pergi ke Gunma, bukan ke yang lain. Nah, hal ini yang kadang-kadang mengaburkan target dan tujuan. Kadang orang silau dengan nama universitasnya, which is itu bagus, itu boleh. Tetapi maksud saya pada saat kita pilih universitas yang targeted, yang baik, tentu kita harus paham betul di sana kita mau belajar apa. Jangan cuman kita silau dengan nama besar universitasnya. Nggak sedikit saya melihat teman-teman dan beberapa rekan yang masuk universitas begitu hebat, begitu, tetapi pada akhirnya dia bingung implementasi ujungnya ada di mana. Kemudian bahkan ada beberapa yang tidak selesai studinya. Nah, tentu ini hal kontradiktif yang kita tidak ingin untuk dialami oleh teman-teman kita. Nah, ini menjadi menarik pada saat kita belajar di Gunma dulu, tantangannya cukup banyak, Mas. Jadi salah satu yang terbesar adalah tantangan terkait bahasa. Sehebat-hebatnya kita belajar bahasa Jepang di sini, beda sekali saat kita tinggal di Jepang ya. Tentunya ini repot berat lah. Jadi saya ingat sekali berapa kali saya dimarahin orang ke kantor kota karena saya salah bawa dokumen, salah mengerti gitu ya. Tapi ya di sini adalah pembelajaran. Saking seringnya saya interaksi dan coba untuk berkomunikasi, sampai kita paham bukan hanya masalah bahasa, tapi kita paham gesture. Terus kita paham gimmicknya, kalau dia udah bicara dengan gaya seperti ini, poin arahnya kemana gitu. Karena kadang-kadang orang Jepang tuh halus, mirip sama orang-orang kita, Mas. Nggak ngeliatanin apa ya perasaannya dia gitu. Kalau dia nggak suka tuh kadang-kadang kayak pacaran, kita harus tahu kenapa dia nggak suka. Tapi menarik, Mas. Jadi artinya tentu dalam konteks bicara sekolah dan beasiswa itu sesuatu yang memang kita perlu untuk pikirkan dengan baik, rencanakan dengan baik, lakukan dengan baik dan penuh komitmen, dan kita perlu tahu ujung dari kita sekolah ini apa. Karena kita sekolah ini bukan cuma untuk tambah gelar. Definite kalau kita sekolah dapat gelar mah itu udah compulsory. Tapi apakah kita pulang dari sekolah ini memberikan manfaat lebih atau enggak? Karena sebaik-baiknya orang itu yang paling baik adalah ngasih manfaat buat orang, Mas. Itu poinnya saya, Mas. Nah, waktu itu tahun berapa, Mas Roni? Saya waktu itu berangkat 2008, Mas. Oh, 2008. Ya, years ago. Saya udah cukup panjang, hampir 13 tahun yang lalu ya, saya sekolah di Jepang. Waktu itu berapa tahun di Jepang? Saya 4,5 tahun, Mas. 4,5 tahun. Dengan beasiswa itu sebenarnya waktu berangkat, saya jantungan juga. Kenapa? Karena dari Dikti itu program cuma 3 tahun, beasiswa S3 itu. Saya harus 4,5 tahun, karena di kedokteran itu ada namanya research fellow dulu. Dia pengen namanya ada research fellow program, itu kurang lebih 1 semester, dan saya harus persiapan bahasa dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu berarti kan beasiswa saya nggak akan cukup ya, Mas ya. Aduh, saya tuh udah mikir cukup atau enggak gitu ya, bisa atau enggak. Tapi di mana ada jalan, kalau kita usaha pasti ketemu gitu arahnya kemana. Dan saya bersyukur dalam perjalanannya saya dapat satu beasiswa besar di sana di tahun ketiga saya pada saat beasiswa dari pemerintah Indonesia habis, dari Satoyo Foundation namanya. Satoyo ini orang yang sangat generous ya, filantropis luar biasa. Dia cinta se-Asia Tenggara. Jadi nanti kalau teman-teman di sini yang denger nih di Radio El Sinta, jangan lupa coba screen yang namanya Satoyo Foundation. Itu full cover semuanya, Mas, tiket pesawat, biaya hidup, dan dia nggak ada ikatan sama sekali, Mas. Sama sekali nggak ada ikatan. Dia cuma bilang pesannya dia itu, kalau kamu pulang mengabdi ya buat orang-orang di negara kamu. Itu aja pesan.
Dan itu beasiswa terbesar Mas yang bisa diterima oleh PhD di Jepang. Gede banget beasiswanya Mas. Dan itu semua di cover termasuk untuk kita. Saya sampai bisa ketemu pemenang Nobel, dengar kuliah mereka, dengar insight-nya mereka. Saya dengar berapa kali, puluhan kali mereka gagal. Mereka udah hampir give up, tapi mereka tetap berjuang. Kadang-kadang di dalam hidup yang saya jalani begitu kembali dari sana, cerita mereka tuh menginspirasi besar buat saya. Karena seringkali ada banyak hal setelah kembali itu yang nggak mismatch dengan apa yang kita lihat di sana dan apa yang kita hadapi di sini. Tetapi perjuangan mereka itu jadi inspirasi dan itu diberikan di Satoyo Foundation. Kita dikasih kuliah tamu Nobel, ketemu langsung gitu. Cuma berarti ada nilai lebih lah ya yang didapatkan waktu itu ya? Betul sekali. Jadi maksud saya gini, kenapa saya cerita ini terbatas beasiswa dan dapat perpanjangan? Teman-teman, kadang-kadang kita pada saat dapat tawaran beasiswa itu nggak ideal. Mungkin teman-teman dapat di depan mata beasiswanya itu cuma parsial begitu. Mungkin teman-teman di situ pasti ada banyak yang dibukakan dan pasti bisa selesai dengan baik. Gitu maksud saya, Mas. Tapi sebelumnya apa sih yang harus dipersiapkan ya kalau dari Mas Roni pengalamannya? Apa tuh sebelum kan artinya kalau dapat beasiswa tadi untung-untungan atau jodoh-jodohan ya. Tapi kan sebelumnya pasti berproses. Saya mempersiapkan diri secara mental, pribadi, nilai gimana? Pasti. Jadi maksudnya gini, untung-untungan konteks jodoh-jodohan itu adalah gini, kadang-kadang kita punya target kemana, tapi yang depan mata itu yang opening dan fit in dengan semua kriteria kita itu kadang-kadang bukan di negara yang kita idam-idamin. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kejar ya, boleh-boleh aja. Kalau kita punya time frame, timeline itu tentu boleh. Apa yang perlu disiapin? Gini Mas, beasiswa itu bukan sesuatu yang turun dari langit. Kita perlu perjuangin. Jadi kalau memang kita mau ngelamar beasiswa, terus kita punya mimpi, ikut seminar beasiswa kemana-mana, itu nggak jaminan kita keterima beasiswa. Jadi jangan mimpi yang sekarang ikut seminar begini bisa keterima kalau kita nggak persiapin TOEFL kita misalnya. Kan nggak mungkin. Itu penting. Kan nggak mungkin TOEFL tiba-tiba langsung 550 gitu ya. Iya. Saya kalau kadang-kadang wawancara, TOEFL kamu berapa? 650 Pak. Oh gitu. Kamu mau ngelamar kemana? Saya mau ngelamar ke Ajo. Oh, oke. Emang di Ajo pakai bahasa Inggris? Bengong dia. Ya. Jadi maksud saya pada saat kita mau berangkat, satu hal yang perlu kita siapin mental. Pertama berdoa itu pasti. Yang kedua, prepare kriteria-kriteria yang memang jadi inklusi buat seleksi scholarship tersebut. Salah satunya nih, Pak, kalau kita mau ngobrol gitu ya, TOEFL yang paling sering. Kita ngomong pengen ke Inggris, TOEFL kita 520, sambil kita meratap dan berdoa semoga 520 keterima. Ya nggak akan, orang platformnya sekarang makin naik begitu kan ya, batasannya. Yang harus berjuang adalah ya ikut kita. Gimana caranya kita naikin kemampuan bahasa Inggris? Dengar film-film berbahasa Inggris, dengar radio berbahasa Inggris, baca tes TOEFL, ngobrol sama orang asing, persiapin mental kita. This is what we need to do. This is what we need to fight for gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang be granted, yang serta-merta kita itu dapat dari langit gitu. Ya enggak sih. Itu akan jadi berkah buat kita pada saat kita juga berjuang. Gitu Mas. Jadi itu perlu dipersiapin. Mulai dari administrasi. Kadang-kadang yang paling sering juga adalah saya lihat di murid-murid kita dan saya ngobrol sama teman-teman. Saya ada hampir 6 tahun Mas di International Office. Jadi saya tahu persis administration mereka tuh seringkali yang nggak lengkap. Tiba-tiba ada bukaan, time frame-nya pendek, tahunnya tinggal 1 minggu lagi tutup. Dia belum siapin tuh sertifikat yang sudah dilegalisir. Dia belum siapin tuh bersertifikat yang sudah harus diadakan approval tuh, dicap gitu ya. Dengan tanda dari notaris dan sebagainya. Nah ini beberapa poin yang seringkali secara administrasi itu orang jadi kaget karena nggak siap. Nah kalau kita punya planning mau lamar beasiswa dalam 1 semester atau 2 semester ke depan, make sure that you already made your administration well gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, make sure that you fulfill all the criteria dari scholarship tersebut. 3, make sure that you are the right person for that position. Artinya apa? Kalau orang ngasih beasiswa, pasti pemberi beasiswa ini punya tujuan dan visi misi. Dikti punya visi misi pada saat dia menggulirkan beasiswa Budi LN. LPDP punya visi misi pada saat dia memberikan beasiswa. Kemudian kalau kita lihat lagi beasiswa dari CGC misalnya, atau dari KGU, dari Korean Government, atau dari USAID, atau dari Chevening, semua itu punya kriteria. Tapi yang jelas dari semuanya itu saya melihat satu bagian overlap besar adalah bahwa pemberi beasiswa ini ingin yakin bahwa orang yang dikirim pertama kriterianya tepat. Yang kedua saya melihat dia pengen orang yang dikirim ini pada saat pulang dia kasih dampak. Poinnya itu Mas. Oke. Jadi ilmunya dan gelarnya bukan cuma kita dapat, tapi bagaimana ilmu itu memberikan dampak ketika kita pulang ke dalam negeri, dampak bagi Indonesia misalnya gitu ya Mas Roni ya? Ya betul maksud saya itu. Oke. Ini menarik, saya mau menyapa Mbak Vina dulu, apakah sudah on? Halo Mbak Vina.
Halo Mbak Vina. Oke, sepertinya belum. Saya mau ke Mas Dirga Maulana karena ini baru menerima beasiswanya di Tsinghua University Beijing, China. Dan teman-teman yang mau bertanya boleh juga ya di kolom komentar, langsung chatting aja, atau mau telepon yang dengerin di radio silakan di 0215869000, via SMS WA juga boleh 0811806543. Mas Dirga, atau memang tujuan utamanya waktu mau ngejar beasiswa itu memang ke Tiongkok, ke China? Atau negara lain tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Roni, tapi jodohnya di China? Betul. Apa yang disampaikan Mas Roni itu saya sepakat sekali. Saya sebenarnya ingin banget sekolah ke Australia gitu kan. Tapi ternyata takdir menitipkan saya ke China, ke Tiongkok gitu. Dan ini proses sangat singkat gitu kan. Dan dilalahnya saya berhasil gitu lolos pada tahap seleksi. Padahal ada tahap 2 kali seleksi ya. Pertama pemberkasan saya lolos. Kemudian tahap selanjutnya wawancara dengan profesor di Tsinghua University-nya saya lolos gitu. Dan itu yang blessing and the guys-nya buat saya tuh ya, saya bersyukur gitu ternyata. Dan ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya ingin belajar kebijakan publik karena saya di Tsinghua ini ngambil kebijakan publik. Nah ini yang menarik buat saya gitu. Sebelumnya kan saya peneliti di kampus, kemudian saya pindah gitu ke Amal Institute, dan di sini saya ketemu orang-orang yang memberikan jalan untuk saya bisa mendapatkan beasiswa yang ya di luar dugaan saya lah, saya bisa ke Tiongkok. Walaupun ya saat ini masih online ya, tapi dapat beasiswa itu kan ada sesuatu yang harus disyukuri ya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Itu impian banyak orang loh sebetulnya. Betul. Walaupun tadi sebetulnya impian banyak orang, tapi bukan cuma sekedar prestis kita dapat universitasnya aja ya. Betul. Nah, saya belum tahu sebelumnya Tsinghua itu ranking berapa gitu kan. Saya belum tahu tuh. Itu bagus banget, Mas. Wah, bagus ternyata banget itu. Keren. Tsinghua ini keren gitu, kampus terkeren gitu. Mungkin sekarang 15 di dunia gitu kan, rankingnya di dunia, terus kalau di Asia nomor 1 gitu. Dan wah, saya semakin semangat tuh pas tahu, menyiapkan semuanya gitu kan, menyiapkan proposal saya, kemudian statement saya kayak gitu kan. Kenapa tertarik mengikuti program ini gitu. Nah, yang perlu teman-teman tahu di sini bahwa saya ini dapat program namanya IMPA FL. Jadi International Magister Public Administration Future Leader. Jadi ini kelas ini program internasional yang dikhususkan bagi menyiapkan para pemimpin dunia gitu. Dan saya bersyukur bisa dapat ini. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pemimpin Indonesia nanti di kemudian hari, Mas Dirga. Wah, amin Mas. Ini kan bekalnya sudah ada ya ke arah sana, tinggal nanti jalurnya atau jalannya Mas Dirga lah ya. Ya. Apa sih yang dipersiapkan waktu memilih? Kalau tadi Mas Roni udah cerita ya, banyak hal dipersiapkan selain administrasi, tapi bagaimana membuat diri kita juga sesuai dengan kriteria si pemberi beasiswa sehingga peluang kita akan semakin besar. Kalau Mas Dirga apa? Dan berapa lama waktu itu persiapannya? Saya cukup singkat tuh persiapan saya tuh sekitar 2 bulan. Tapi kalau yang hal administrasi kayak misalkan legalisir, kemudian ijazah di transkrip itu udah lama saya menyiapkan itu. Karena kan kita daftar bukan hanya ke sini aja gitu kan, tapi ke negara-negara lain yang pernah kita daftar. Nah, jadi persiapan administrasi itu sudah lama saya lakukan. Nah, yang mendapat beasiswa ini saya mempersiapkan untuk menulis personal statement saya dengan baik. Kenapa saya tertarik mengikuti program ini, apa dampaknya buat saya dan dampaknya bagi pekerjaan saya, dan apa dampaknya bagi Indonesia. Nah, itu saya menulis dengan serius. Dan ternyata tulisan saya itu dibaca gitu, karena pas wawancara sama 3 profesor itu mengkaji dari tulisan saya itu gitu. Itu memang penting ya, tulisan kita yang semenarik mungkin membuat si pemberi beasiswa itu tergugah dan memutuskan, oke, ini orangnya kayaknya pas nih gitu ya. Ya, itu mungkin jalan saya kali ya Mas ya, karena saya juga kan penulis ya, saya penulis di Kompas, kemudian di Tempo, banyak di CV saya itu banyak tulisan saya tuh, saya lampirin gitu, di media Indonesia juga saya nulis gitu, tentang riset saya waktu itu. Jadi bagi teman-teman yang
pandai menulis itu terus menulis, karena suatu saat ya pasti itu akan berdampak. Saya ingat betul di tahun 2018 saya juga ikut program namanya FVLP, International Visitor Leadership Program di Amerika selama 1 bulan. Itu juga karena menulis gitu. Tiba-tiba saya direkomendasikan gitu, tanpa saya mendaftar, saya direkomendasikan oleh salah satu kolega saya gitu. Kemudian sedikit wawancara via email, kemudian bertemu, wawancara, kemudian ya saya berhasil lolos untuk mengikuti program tersebut. Oke. Yang paling penting sebetulnya membuka jejaring nggak sih? Kalau kita mau mendapatkan atau mencari tahu tentang beasiswa di luar negeri itu, gimana? Ya betul, itu salah satu faktor penting juga ya, pertemanan gitu. Oke, saya coba mau menyapa lagi ya. Ini satu narasumber, Mbak Vina Adriani. Halo Mbak Vina. Halo, selamat pagi Mas Berry. Halo, alhamdulillah akhirnya Mbak Vina bisa gabung juga, kedengeran suaranya nih ya. Ketua Pusat Kajian dan Pengembangan Peranan Wanita, Gender dan Perlindungan Anak, dosen Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, S3 Lancaster University di Inggris. Nah, ini tinggal Mbak Vina aja nih yang belum cerita gimana ceritanya bisa dapat beasiswa ke Inggris, Mbak. Apa yang waktu itu dilakukan oleh Mbak Vina? Mungkin saya juga sepakat ya dengan apa yang dikatakan oleh kedua narasumber sebelumnya, Mas Roni dan Mas Dirga ya. Roni dan Mas Dirga, bahwa betul sekali kadang-kadang kita merencanakan satu beasiswa, tapi kemudian yang kita peroleh beasiswa yang lain. Jadi waktu itu sebetulnya Inggris itu menjadi alternatif kesekian saya, karena sebelumnya saya sedang proses serius menguruskan beasiswa ke Jerman, dan waktu itu saya sudah mendapatkan profesor, karena mungkin kalau untuk program S3 ini sedikit berbeda ya dengan program S2 atau program S1. Tadi betul sekali yang dikatakan oleh Mas Roni ya, bahwa kalau kita terutama hendak melanjutkan studi S3, sebetulnya profil universitas, ranking universitas itu menjadi nggak terlalu penting ya. Yang paling penting itu adalah kepakaran pembimbing kita gitu, karena biasanya kalau kita juga nanti menghadiri konferensi-konferensi internasional, orang tuh akan bertanya, pembimbing kamu siapa gitu. Jadi kalau memang kita dibimbing oleh orang yang tepat, itu jadi satu poin penting gitu. Nah, dulunya saya berencana itu akan melanjutkan studi S3 ke Jerman dan sudah mempersiapkan semuanya ya, sudah mempersiapkan bahasa walaupun sekarang sudah lupa semua gitu ya. Jadi artinya memang orientasi awal itu adalah ingin ke sana gitu. Hanya ya mungkin memang belum nasibnya ya, jadi setiap kali mendaftar beasiswa itu selalu berhenti sampai ke tahap wawancara gitu. Nah kemudian karena kebetulan jadi kalau di Jerman itu pendekatannya itu ikut risetnya profesor, hanya kebetulan waktu itu profesornya limited funding, jadi dia tidak bisa menyediakan funding. Tapi minat saya sendiri sebetulnya ke isu gender di anak ya, karena studi S3 saya, disertasi saya tentang konstruksi gender pada pendidikan anak usia dini. Jadi sambil akhirnya ketika sudah setengah putus asa ya menguruskan beasiswa ke Jerman, saya kemudian mulai mencari-cari alternatif lain, dan disitulah saya membaca satu artikel yang ditulis oleh pembimbing saya waktu itu, Profesor Jowarin. Kemudian saya kontak beliau dan ternyata beliau langsung merespon dengan positif. Pada saat yang sama, saat itu juga Dikti sudah mulai ada program baru ya, program beasiswa untuk ke luar negeri untuk para dosen, karena saya juga sehari-hari mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian saya mencoba mendaftar beasiswa tersebut, dan ya alhamdulillah akhirnya sudah jalannya ya, saya bisa mendapatkan kesempatan barangkali untuk studi ke Inggris waktu itu ya, dan kemudian menyelesaikan studi S3 gitu. Dan ya betul yang dikatakan Pak Roni tadi, ketika kita mendapatkan satu kesempatan beasiswa gitu ya, go for it gitu ya, walaupun mungkin kelihatannya tidak ideal, karena ketika nanti kita sudah berada di lokasi tempat kita menuntut ilmu, itu biasanya akan ada kesempatan yang lain gitu. Jadi waktu itu, karena kalau beasiswa Dikti saat itu karena masih tahun-tahun awal kan cukup minimalis ya jumlahnya, saya juga kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjadi research assistant di sana gitu, dan itu juga barangkali menjadi satu pengalaman yang cukup berharga gitu ya, sehingga walaupun beasiswa Dikti waktu itu hanya sekitar 3 tahun, tapi di tahun keempat saya masih bisa mendapatkan funding dari universitas karena sebelumnya ada jejak rekam sebagai research assistant di kampus tadi. Mungkin. Oke, ini mungkin teman-teman yang bergabung ada yang ingin bertanya, silakan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan ke 3 narasumber kita yang sudah hadir ya di Zoom meeting. Kalau tadi kan lebih kepada S2, S3 dan seterusnya ya. Apakah untuk beasiswa S1 ini jalurnya sama atau gimana sih sebetulnya?
Mungkin Mbak Vina bisa cerita lagi Mbak, untuk jenjang S1 gimana sebetulnya? Ya, betul. Kebetulan sekali I consider myself to be lucky gitu ya. Saya merasa saya cukup beruntung. Kenapa saya katakan cukup beruntung? Karena sebetulnya kalau secara akademik mungkin ya di SMA itu saya tidak termasuk siswa yang katakanlah secara akademik itu menonjol gitu ya. Jadi ya masa sih? Serius gitu. Jadi waktu itu juga saya lulus SMA, saya di SMA 8 di Bandung. Kemudian saya daftar UMPTN, saat itu masih UMPTN ya namanya, saya nggak keterima gitu. Kemudian saya kuliah di program D3, saat itu sempat di Unpad juga. Nah, tapi ketika kemudian saya sedang studi D3 itulah keinginan barangkali untuk melanjutkan studi ke jenjang S1 itu masih ada gitu, sehingga saya mencoba mencari alternatif beasiswa saat itu ya, tahun 95 lah ya. Saat itu memang tidak semudah sekarang ya mencari informasi beasiswa, kita belum ada internet gitu, jadi memang informasi itu ya mengandalkan informasi yang ada di surat kabar atau barangkali tadi jejaring ya. Nah, mungkin sisi lain karena saya saat itu menyadari saya tidak bright secara akademik, tapi saya punya aktivitas ekstrakurikuler yang cukup tinggi gitu. Jadi saya aktif di beberapa organisasi pelajar saat itu, dan kemudian salah satu organisasi yang saya ikuti itu ternyata ada jalur, ada link gitu ya dengan saat itu International Islamic University di Malaysia yang waktu itu baru dalam sedang baru berdiri, dan mereka mendapatkan dukungan funding yang cukup kuat ya dari Asian Development Bank dan dari Islamic Development Bank. Jadi kemudian saya coba mendaftar untuk program S1 saat itu psikologi, dan ya tadi ya I consider myself to be very lucky, saya mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi akhirnya saya tinggalkan studi saya yang di Indonesia dan kemudian saya pergi ke Malaysia ya tahun 95 dengan menggunakan beasiswa dari IDB tadi di International Islamic University. Jadi mungkin saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman, academic itu is not everything gitu ya. It is important indeed gitu ya, without any doubt. Tapi ada hal lain juga yang sebetulnya itu bisa menjadi faktor penentu ketika kita hendak mendaftar beasiswa. Salah satunya barangkali kalau untuk program S1, S2 saya lihat involvement di kegiatan-kegiatan sosial itu menjadi sangat penting. Karena tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Roni, si pemberi beasiswa itu ingin meyakinkan bahwa mereka memberikan beasiswa kepada orang yang tepat. Tepat dalam konteks orang yang nanti mendapatkan beasiswa ini akan memiliki atau bisa memberikan impact kepada masyarakat sekitar gitu. Jadi aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang sampingan menurut saya. Kadang-kadang justru peluang kita untuk mendapatkan beasiswa itu bisa saja dari jalur tersebut. Oke, saya mau ke Mas Roni. Mas Roni, tadi kan di tahun keempat, tahun ketiga bahkan sempat bingung nih, saya bisa nerusin atau enggak, karena untuk target beasiswa sampai 3,5 tahun kalau nggak salah tadi ya Mas Roni. Setelah itu kemudian dapat beasiswa tambahan lagi dari universitas. Nah, ini kan pasti orang berpikirnya ketika kita studi di luar negeri, melanjutkan program doktor atau profesor atau bahkan tadi S1, tentu akan semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan di negara tempat kita mendapatkan beasiswa. Mas Roni mengalami hal itu waktu itu? Iya, saya sama mengalami hal yang serupa. Beasiswa kita, saya dan Mbak Vina ini ada di era yang sama nih. Jadi eranya mirip-mirip, kondisi tantangannya mirip-mirip, dari mulai yang challenge dari cukup nggak uangnya terkena kurs begitu, datangnya kadang-kadang musim hujan di musim durian keterimanya gitu ya. Jadi challenge-nya ada aja gitu. Saya yakin kondisi beasiswa yang nggak ideal itu dialami. Hanya memang di dalam perjalanan ya, saya juga sama seperti Mbak Vina, sepakat sekali. Saya mendapat banyak kesempatan dari profesor saya menjadi research assistant. Cuman kalau Mbak Vina mungkin keren sedikit research assistant, kalau saya mah nggak keren, karena bersihin kandang tikus sama ngerawatin tikus. Karena kebetulan saya penelitian pakai tikus gitu ya. Tapi hikmahnya, karena saya sering dan ngerawat tikus itu bertahun-tahun di sana, saya jadi tahu betul bagaimana kita harus setting kandang tikus yang baik, ngerawat tikus yang baik. Sekarang kita di Unpad punya 2 kandang tikus besar yang dipakai untuk banyak penelitian. Pada akhirnya jadi seperti itu. Nah, dari situ kita dapat uang tambahan untuk kita bisa survive. Nah, tadi koreksi sedikit, beasiswa tambahan kita 1,5 tahun itu dari foundation. Foundation. Jadi bukan dari foundation, bukan dari universitas, universitas. Bukan. Jadi ini seleksinya sangat-sangat ketat, karena salah satu yang terbesar yang bisa diterima anak PhD. Saya ingat sekali, semua tuh daftar dari Tokyo University, keren banget ya, Osaka
University, dengar namanya juga udah kenal kalau di Indonesia gitu, big-bignya gitu lah. Nah ini kita kan dari universitas mana gitu ya, kalau ya nggak jelek, tapi maksud saya kalau dibilang nama branding orang pasti tahu Tokyo University, oh di sana gitu. Gunma mana ya kan gitu ya, selalu gitu. Nah tapi nggak jauh dari Tokyo, Universitas bagus sekali menurut saya, dan ada beberapa parameter lain juga. Tapi poinnya saya kembali, beasiswa itu diberikan kembali seperti Mbak Vina juga bilang kepada orang yang tepat dengan seleksinya mereka. Dan tadi menambahkan sedikit terkait personal statement yang harus dibuat seperti Mas Dirga tadi sampaikan, betul. Saya sepakat di situ. Pertanyaan itu nggak jauh. Dia tanya kan, bagaimana nanti dampak yang diberikan buat Indonesia dan sebagainya. Nah ini sama nih, untuk kita juga waktu kita di dalam wawancara untuk Beasiswa Foundation, dia tanyanya begini, apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan? Nah kita tuh kadang-kadang suka extrapolated di luar apa yang memang sering kita lakukan atau menjadi karakter dan keseharian kita. Ini hati-hati nih kalau di beasiswa. Lakukan itu sesuai dengan apa yang memang kita lakukan hari ini. Kita kayak gimana orang itu akan kerefleksi di situ. Jadi pada saat saya bilang, saya dari zaman waktu selesai dokter, kerjaan saya tuh pergi ke kantin narkoba, Mas Berry. Saya periksa pasien-pasien di sana, saya ngecekin mereka, saya kasih support begitu. Dan itu yang saya lakukan sebelum saya pergi. Dan saya bilang setelah saya pulang, saya akan lakukan hal tersebut dan tetap melakukan hal tersebut, pengen ngembangin di dalam skala yang lebih besar, saya pengen ngembangin lab. Dan ini yang mungkin itu dilihat oleh mereka menjadi sesuatu yang unik dan menarik. Karena yang mendaftar dokter kan banyak ya, kenapa harus saya gitu. Yeah. Dan mungkin itu pesan yang mereka pengen titipkan. Itu mungkin tambahan ya Mas Berry. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri waktu itu dapat juga. Gimana Mas Roni? Saya sempat di NUS 2,5 tahun nih. Jadi sempat kerja di NUS, ada kesempatan buat fellow dan ngajar pre-medical school di sana, dan di DNTU juga. Nah memang dalam kesempatan itu saya ditawari banyak hal. Dan kemudian saya ingat sekali, setelah saya pergi ke sana semua dengan permission, official permission dari dekan dan rektor saya. Kemudian profesor saya mau tahan Mas, setelah 2,5 tahun tersebut ditanya, kamu di sini aja, ini visa buat kamu 5 tahun, buat anak kamu 5 tahun, buat istri kamu 5 tahun. Terus saya cuma bilang gini, saya nggak bisa ekspres betapa saya terima kasih sama Prof, ngasih saya nominal begitu bagus, fasilitas begitu bagus, kemudian ngasih saya kesempatan dan keluarga saya semua ditanggung. Tapi satu hal saya bilang, saya minta tolong kirim surat ke universitas saya, kirim surat ke atasan saya, tanya, saya ada di sini untuk mengembangkan rekrut lebih lanjut atau saya pulang. Kalau saya disuruh pulang ya pulang, saya bilang begitu. Sayang ya, karena pengennya kita mah di luar ya Mas ya. Karena begitu kesini digitnya hilang Mas, jujur aja Mas. Gaji pegawai negeri kan ya Mas, sakit kepala juga saya gitu Mas. Tapi namanya rezeki nggak ketukar. Jadi suratnya itu tulisannya, we need Roni more than ever before and to test his undying commitment. Saya harus pulang. Jadi pulanglah saya sama Mbak Vina hari ini ada di sini ya Mbak Vina ya. Mengabdi lagi di negara tercinta ya. Tapi kita bersyukur ada banyak hal yang kita bisa kerjakan di sini. Pengalaman di Singapura ada banyak hal yang kita bisa gali. Yang jelas berada di luar itu membuat kita bisa melihat negara kita dan mencintai negara kita lebih lagi. Itu sih Mas. Oke, luar biasa. Jadi nggak lupa ya ketika kita mendapatkan beasiswa di luar negeri, jangan lupa tuh sama tanah Indonesia. Nah, mengabdilah para lulusan-lulusan luar negeri di Indonesia. Meskipun tadi kalau kata Mas Roni digitnya hilang tuh ya tiba-tiba ya. Dan sesuai dengan apa yang ada di Indonesia. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan ya di Zoom meeting. Ada yang via WA juga. Yang mau telepon boleh juga di 0215869.000. Dari Salsabila, izin bertanya apakah bisa kalau lulusan D3 misalkan langsung ambil beasiswa S2 di luar negeri atau memang harus menempuh S1 terlebih dahulu, tadi seperti Mbak Vina ya. Jikalau bisa apakah ada syarat khususnya? Silakan, mungkin Mbak Vina bisa menanggapi Mbak.
Saya dulu tuh nggak selesai ya Mas ya D3-nya, jadi karena saya nggak keterima UMPTN, saya masuk D3, kemudian 1 tahun menjalani proses S3, saya D3, saya cari-cari beasiswa keluar untuk S1 dan alhamdulillah waktu itu dapat gitu ya. Jadi waktu itu posisinya memang belum menyelesaikan D3 gitu ya. Jadi apa yang terjadi pada saya. Kalau saya pikir mungkin ini nggak bisa digeneralisir pada semua kampus ya, tapi ini akan sangat tergantung pada requirement kampusnya. Jujur harus diakui jumlah SKS di S1 Indonesia itu sangat gemuk sekali ya. Kita sekarang ini sudah diturunkan jadi sekitar 144 SKS ya kalau saya nggak salah gitu ya. Itu kan zaman dulu itu bisa sampai 160 bahkan lebih gitu. Nah ketika saya kuliah di Malaysia S1 itu SKS-nya hanya 120 dan biasanya 120 SKS itu kan kalau di kita itu D3 ya gitu. Yeah. Mungkin ada universitas yang ketika mereka melihat, karena ini pernah terjadi pada salah seorang teman saya, ketika mereka melihat transkrip mata kuliah kita, jumlah SKS yang sudah diambil, termasuk juga apakah ada komponen penulisan karya ilmiah di akhir perkuliahan, bisa jadi kemudian mereka akan menganggap kita sudah setara dengan S1 dan D3 tadi ya. Iya, betul. Dan karenanya diberikan kesempatan untuk langsung S2. Tapi jangan salah, banyak juga program S1 yang ketika di Indonesia, kemudian daftar ke luar negeri S2, itu malah harus mengambil prerequisite course gitu ya. Terutama kalau kita pindah jurusan, biasanya atau misalnya seperti kalau jurusan psikologi gitu ya, karena ada memang sistem profesional yang berbeda, sistem profesi yang berbeda, itu biasanya kalau kita misalnya S1-nya psikologi, hendak mengambil S2 di luar, itu nanti transkrip kita harus diperiksa dulu oleh semacam psychological association ya di negara tersebut untuk melihat apakah kita bisa langsung ke S2 atau kita harus mengambil beberapa mata kuliah prerequisite. Jadi kasusnya mungkin sangat country to country ya. Universities to universities juga. Di beberapa universitas terutama di Eropa yang saya tahu universitas itu punya kebebasan untuk membuat standar tersendiri ya, jadi tidak dibuat oleh negara tapi masing-masing universitas itu punya otonomi untuk mengembangkan kurikulum sendiri. Jadi decision-nya bisa jadi akan berbeda ya antara satu negara dengan negara yang lain. Hanya mungkin yang menarik adalah betul tadi yang dikatakan oleh Mas Dirga ya, writing skill itu menjadi sangat penting gitu ya. Karena kalau kita perhatikan tes ke luar negeri, baik kalau di Indonesia itu kan hidup kita tuh selalu penuh dengan tes dan ujian gitu ya. Mau kuliah, mau masuk pekerjaan itu pasti kita akan dites dan tesnya tuh mirip-mirip gitu ya, potensi akademik gitu dan yang lain sebagainya, belum lagi wawancara. Tapi kalau kita kuliah di luar negeri, paling tidak pengalaman saya itu biasanya tidak ada testing gitu ya. Saya sendiri ketika daftar beasiswa S1 waktu itu ke Malaysia itu hanya menggunakan ijazah SMA, kemudian betul ada semacam motivation letter yang menuliskan kenapa kita ingin melanjutkan studi di sana. Kemudian biasanya ada surat rekomendasi yang semakin personal surat rekomendasi tersebut biasanya itu akan semakin powerful gitu. Ini kadang-kadang jadi kendala ya kalau mahasiswa kita minta surat rekomendasi, kadang-kadang tuh dibuatnya terlalu generik gitu. Itu tuh seringkali sebetulnya tidak menolong gitu ya. Jadi kalau kita memang mau memberikan surat rekomendasi kepada orang lain ya pastikan kita mengenal orang tersebut sehingga surat tersebut bisa sangat personal gitu. Karena semakin personal justru semakin menunjukkan kita bisa menilai kompetensi dari orang tersebut. Untuk S2 juga demikian gitu, tidak ada tes apapun juga, biasanya hanya transkrip, motivation letter, recommendation letter. S3 yang membedakan ada proposal penelitian ya, itu yang biasanya menjadi kekhasan S3. Artinya apa? Karena tidak ada ujian, maka writing skill menjadi sangat penting, kemampuan kita untuk mengekspresikan apa yang menjadi motivasi kita, kenapa kita memilih studi tersebut atau kenapa kita memilih beasiswa tersebut, itu barangkali menjadi faktor yang sangat penting gitu ya. Justru kadang-kadang saya berpikir masuk program S2, S3 di Indonesia itu kayaknya lebih susah ya, banyak banget tesnya gitu. Saya sampai bertanya-tanya kayaknya kalau saya daftar S2, S3 dalam negeri kayaknya saya nggak keterima tuh karena saking terlalu banyak testingnya. I've never been very good with high stake testing gitu ya. Saya tuh nggak kalau udah ngetes pengetesan itu udahlah saya nyerah aja lah, mundur teratur saja gitu. Mungkin bisa jadi saya diterima di luar negeri juga karena kalau di dalam negeri mungkin saya nggak diterima gitu ya karena terlalu banyak layer pengetesannya. Tapi bisa aja nih Mbak Vina ya. Saya mau ke Mas Yohanes, ini mungkin bisa dijawab sama Mas Dirga karena baru mendapatkan beasiswa di tahun ini. Ada nggak sih batasan usia untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri?
apakah bisa mendaftar beasiswa dengan keilmuan yang berbeda. Misalkan kita sudah mengenyam S1 pendidikan, tapi kita mau ambil di bidang lain. Silakan Mas Dirga. Ya, terima kasih. Ana, tergantung ya. Untuk batasan usia itu tergantung, misalkan beberapa pemberi beasiswa kan ada yang membatasi minimal misalkan 35 tahun gitu. Ada misalkan ADS itu yang Australia itu kan sudah tidak ada batasan. Nah, yang program yang saya ikutin yang Chinese Government Scholarship ini juga itu di bawah 35 tahun. Kayak gitu. Nah, misalkan soal background ya. Nah, background saya kan komunikasi. Saya S1 di UIN Jakarta. Yeah. Komunikasi. Kemudian saya dapat beasiswa di kebijakan publik karena itu relatif dengan pekerjaan saya hari ini gitu. Nah, ini yang bagaimana kita memisahkan dari background komunikasi kemudian pindah jurusan, pindah studi untuk mendalami kebijakan publik, ini kan menarik nih. Harus bisa tuh menjelaskan itu semua, korelasinya gimana, nanti ketersambungannya seperti apa, dan dampaknya bagaimana dan lain sebagainya. Ini sangat memungkinkan. Nah, ini yang pengen saya cerita juga. Tadi menarik dari Mbak Vina atau Mas Roni ya. Saya sendiri mendapatkan beasiswa ini, ya tadi betul tuh, sepakat kalau misalkan saya pernah daftar di kampus di dalam negeri gitu. 2 kali daftar, itu nggak lolos. Karena ada tesnya, kayak tes CPNS gitu kan, ada matematikanya, kemudian ada tes bahasa dan sebagainya gitu. Nah, saya berharap tuh waktu itu, ya doa kecil saya kan, semoga saya dapat beasiswa yang tidak memerlukan tes-tes semacam itu, tapi wawancara dan menggali potensi saya dalam menulis ya gitu. Dan ternyata ya diberikan jalannya gitu. Tahun ini gitu, tahun 2021 gitu kan. Dan ternyata program ini juga prestisius gitu kan. Nah, saya ingin bercerita juga kenapa saya bisa dapat program ini. Pertama, tadi benar kata Mbak Vina soal recommendation letter. Nah, recommendation letter ini juga menjadi penting ya untuk S2 ya. Yang memberikan rekomendasi kepada saya itu pertama atasan saya di kantor gitu kan. Orang yang memang tahu betul saya itu karakternya gimana, leadershipnya gimana dan sebagainya. Terus yang kedua ya ini ada namanya Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Nah, dia juga selama ini saya membantu beliau memberikan brief harian untuk menajamkan isu-isu. Jadi ya saya memberikan feeding isu kepada beliau gitu. Nah, itu kemudian Pak Edi memberikan rekomendasi pada saya. Nah, sehingga ya itu 2 rekomendasi letter itu menjadi nilai tambah ya dari kemampuan yang kita miliki. Kayak gitu, Mas. Oke. Ini luar biasa ya, 3 narasumber ini kita bisa dapat inspirasi dan kita tahulah jadinya kalau sekarang mau menempuh pendidikan di luar negeri, baik itu jenjang S1, S2, S3, itu ada cara-caranya dan ternyata apa yang terjadi di dalam negeri belum tentu ternyata itu dipergunakan di luar negeri. Ini menariknya, bahkan tadi tes-tes yang dijalani Mas Dirga dan Mbak Vina di dalam negeri nggak keterima dapat beasiswa, tapi malah jodohnya di luar negeri. Nah, jangan patah arang untuk teman-teman semuanya yang mungkin sekarang sedang mencari, saya mau dapetin beasiswa deh di kampus dalam negeri terlebih dahulu, nanti harapannya bisa dapat di luar negeri. Kalau sekarang di dalam negeri nggak dapat, coba deh apa yang dilakukan oleh Mbak Vina dan juga Mas Dirga ya. Siapa tahu jodohnya atau dapat beasiswanya di luar negeri. Ada juga pertanyaan dari Rafael yang penting untuk anak-anak SMA misalkan mau mendapatkan beasiswa S1 ya, kemampuannya itu yang harus dinaikkan apa? TOEFL atau nilai IELTS-nya dulu. Silakan, mungkin Mas Roni Mas bisa menjawab Mas. Atau kemampuan akademiknya dulu kita perkuat, nanti baru kita daftar beasiswa. Gimana Mas Roni? Iya, terima kasih Mas Berry. Jadi ada 1 dan 2 hal yang mau saya tambahkan. Yang pertama, sepakat dengan yang disampaikan Mbak Vina tadi terkait kriteria untuk melanjutkan sekolah D3 ke S1 atau kriteria spesifik yang dibutuhkan. Nah, ini tiap universitas memang dan tiap negara requirement-nya beda. Ada kemungkinan D3 itu bisa melanjutkan ke S1 meskipun saya tahu jarang sekali. Sepanjang saya ada di kantor, saya jarang melihat beasiswa yang dibuka untuk melanjutkan D3 ke S1 karena alurnya vokasional dan alur yang satu lagi, alur degree S1 itu agak beda. Yang kedua, di beberapa negara tertentu, khususnya di Jepang, di tempat saya belajar, itu dilihatnya lama studi, Mas. Jadi artinya kayak dokter, di sini kan S1 ya, Mas ya.
Tapi pada saat kita lulus dokter, karena kita tambah 2 tahun, kita ada di internship di rumah sakit, itu dihitung total studi. Jadi kita tuh boleh langsung masuk ke S3, Mas, kalau dokter itu. Nah, jadi kalau kita misalkan pendidikan plus profesi kayak psikolog, kemudian akuntan, udah akuntan, praktisi begitu, itu dibuka kesempatan di Jepang itu dilihat total lama dia sekolah dan belajar. Jadi begitu itu total lama sekolah 18 tahun itu terpenuhi, dia boleh masuk S3. Jepang begitu. Setidaknya ini yang saya tahu begitu. Jadi mungkin itu tambahan untuk yang pertama. Nah, yang kedua terkait kriteria. Tentunya penentu kriteria ini datang bukan hanya dari universitas saja. Tentu universitas punya platform potong atau batas minimal. Tetapi pemberi foundation juga seringkali menggunakan dasar akademik performa ini untuk membuat cut off. Apa yang perlu disiapkan? Ya tentu, biar bagaimana kalau kita mau masuk ke level S1, transkrip yang dipegang adalah transkrip SMA. Tentunya dia akan minta akademik grade-nya harus baik, begitu, di atas batasan sekian misalnya. Yang kedua, tentu sekali lagi karena dia keluar negeri dan bahasa universal yang diterima itu adalah Inggris. Minimal TOEFL dan IELTS-nya harus bagus, begitu. Kalau seandainya kita mau ke UK mungkin kita banyak pakai standar IELTS begitu. Kalau TOEFL mungkin sekarang juga TOEFL harus dilihat TOEFL yang mana yang diomongin gitu ya Mas ya. Ada TOEFL CBT, ada TOEFL paper base, ada IBT begitu. Tentu pakai TOEFL yang memang secara general itu well accepted. Nah, ini mungkin perlu dipersiapkan dengan baik. Karena kalau TOEFL yang official dan international accepted itu dia ada terming waktu tesnya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita nggak siap, begitu dibuka nih, bulan depan harus masukin berkas, TOEFL-nya belum ada. Jadwal tes TOEFL-nya itu nggak mismatch gitu, atau nggak pas. Nah, ini kan panjang lagi. Jadi, jawabannya apa harus dipersiapkan yang jelas. Kalau ini masih ada di tataran senior high school, pastikan lulus dulu dari senior high school dengan grade yang baik. Itu pasti. Sambil berjalan mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris dan memperdalam pengetahuan kita tentang negara tujuan. Karena nanti kita akan ketemu orang-orang dengan karakter dan culture seperti itu. Jangan kaget. Oh, misalkan kita main ke daerah Sumatera, ketemu karakter teman-teman di Sumatera yang gaya bicara dan gaya mainnya, mungkin gaya main bolanya beda gitu. Nah, ini kan kita harus siap-siap di-tackle begitu kan. Nah, ini itu bagi mereka itu bagian dari permainan dan game gitu. Tapi kadang-kadang bagi kita, kok mainnya tackle-tacklean begitu gitu. Nah, ini adaptasi kultural inilah juga yang mungkin teman-teman di senior high school atau di SMA ini perlu untuk pelajari, persiapkan. Sehingga kalau nanti di program undergraduate atau bachelor program siap ke luar negeri, nggak kaget, semuanya udah ada di sana. Mungkin begitu, Mas Bari, tambahannya. Oke, nah untuk teman-teman yang mau tanya lagi silakan, karena nanti di akhir acara saya akan umumkan 2 penanya terbaik ya, akan mendapatkan goodie bag dari Alisan. Ingat kemeja, ingat Alisan. Ada yang via WA juga. Nah, ini disampaikan oleh Mas Sony di Bandung. Agar mendapatkan beasiswa gimana sih caranya? Misalkan waktu Teteh dalam menempuh pendidikan dari tingkat SMP, SMA, dan universitas, apakah gelar akademik, kompetensi akademik ini jadi hal yang utama? Jadi harus pinter dulu kalau kita mau kuliah di luar negeri? Atau tidak perlu seperti itu, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita kejar supaya kita bisa dapat beasiswa di luar negeri tadi? Silakan, mungkin Mas Dirga pengalamannya karena baru tahun ini, gimana kalau secara akademik, apakah memang itu yang utama yang harus dikejar terlebih dahulu, Mas Dirga? Ya, kalau saya misalkan, ya IPK jangan kurang dari 3 lah ya. Saya S1 itu sampai 14 semester, 7 tahun. Karena berbagai aktivitas di kampus gitu kan. Terus kemudian dari situ saya dapat beasiswa pembibitan dosen, tapi ternyata programnya nggak berjalan dengan baik. Terus saya kerja selama 6 tahun di lembaga kampus. Terus ya saya moving gitu ke Amanat Institute dan memperoleh kesempatan mendapatkan beasiswa. Nah, ini penting adalah keunikan ya, menggali keunikan pribadi itu menjadi penting. Misalkan saya bisa menulis gitu, ya saya memperdalami penulisan saya di opini, di media massa gitu, untuk memperbanyak nilai plus dari pribadi saya kayak gitu. Nah, ini yang menjadi nilai. Mungkin saya bisa mendapatkan waktu 2018 ke Amerika, kemudian 2021 ini mendapatkan beasiswa di Tsinghua University ini karena dari keunikan saya sebagai seorang penulis gitu, penulis opini di media massa. Mungkin itu. Saya menelusuri itu aja ya, walaupun pahit manisnya kan pasti ada ya. Waduh, teman-teman saya nih umur segini udah pada dapat beasiswa gitu, tapi saya belum gitu kan. Wah, kenapa nih kayak gitu. Pasti ada
ada gundah gulananya seperti itu kan. Tapi ya saya jalani terus aja. Pasti saya dapat beasiswa ke luar negeri, entah di mana gitu. Ya orientasinya adalah waktu itu barat gitu kan, Australia, kemudian Amerika, mungkin Jerman gitu kan. Tapi takdir mengatakan lain, saya belajar di Cina, dan Cina sebagai negara superpower yang baru ini memberikan perspektif baru buat kita. Kayak gitu kan, mendapatkan insight yang luar biasa bagaimana Cina bisa tumbuh gitu dari hampir sama startnya gitu tahun 49 gitu. Kalau kita 1945, mereka 1949, tapi capaian-capaiannya sampai sekarang menjadi negara superpower itu dan penduduknya besar. Nah itu ternyata peran dari kampus gitu. Nah salah satunya adalah kampus yang saya tempati. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah Cina itu berdasarkan dari kampus yang saya tempati, karena kampus saya ini juga menghasilkan para politisi, para ahli kebijakan publik yang baik buat Cina. Nah, Presiden Xi Jinping itu alumni dari Tsinghua University, gitu Mas Berry. Oke, karena itu tadi ya, Mas Dirga kita doakan. Poin saya adalah keunikan diri sih. Oke. Ini ada juga pertanyaan yang masuk soal Mas Berry? Ya, silakan Mas Berry, bisa ditambahkan dulu. Ya, mau nambah sedikit terkait yang tadi. Jadi, yang disampaikan Mas Dirga totally, absolutely right. Itu betul banget. Tapi ada satu poin yang mungkin teman-teman seringkali kelewat. Jangan kotakan beasiswa itu semua sama. Saya catat sekali lagi nih. Jangan kotakan semua beasiswa itu sama. Semua pemberi beasiswa itu punya kriteria beda-beda nih. Nggak semuanya minta kriteria akademik. Ada beasiswa kultural budaya untuk sekolah. Ada beasiswa dari yayasan. Ada beasiswa dari IDB Foundation tadi kalau Mbak Vina sharing. Ada beasiswa dari Dikti. Ada beasiswa LPDP. Mungkin yang selama ini ke Flash itu Dikti, LPDP, dan sebagainya. Prasyaratnya kurang lebih begitu. Tapi ada prasyarat-prasyarat yang berbeda yang di-request oleh pemberi beasiswa yang berbeda. Sehingga saking banyaknya pemberi beasiswa, kita kalau screen di internet tuh ada yang berusaha untuk kelompokin ya, bikin list beasiswa apa aja begitu dan sebagainya, informasi kebutuhannya seperti apa. Ini jadi penting buat kita. Kalau kita mengetahui beasiswa ini butuh syaratnya apa, detailnya pengen apa, kalau tadi kutip saya bilang visi misi, kita tidak akan khawatir kalau seandainya misalkan hari ini prestasi akademik kita enggak biasa-biasa aja gitu. Nggak top star begitu ya, tapi tentu nggak out banget ya. Tadi kalau Mas Dirga bilang 3 ke atas begitu, tentunya ada platform batasan yang tadi saya bilang. Ya nggak terlalu hancur sekali begitu, tetapi ada di middle, tetapi dia bisa melihat keunikan request dari particularly scholarship foundation tersebut atau pemberi beasiswa tersebut. Dan itu saya ngelihat juga ada beberapa yang ngasih seperti itu. Contoh, di Jepang ada JASO misalnya begitu. Contoh, ada beberapa foundation dari yayasan tertentu. Ada beberapa skema beasiswa yang dilahirkan dari kerjasama dosen. Jadi kedekatan dengan dosen tuh bisa ngasih tuh contoh. Kita punya Horizon 2020, kita punya ada yang namanya Newton Fund. Itu bisa memberikan beasiswa untuk exchange nih, memberikan kesempatan dalam konteks pertukaran atau kesempatan belajar yang degree maupun non degree. Itu mungkin jadi hal yang hidden yang agak nggak kelihatan. Tambahannya itu Mas Berry. Oke, jadi masing-masing pemberi beasiswa tadi ya punya kriteria masing-masing dan ini semuanya kita bisa pelajari. Tinggal kita lihat mana peluang kita yang kira-kira paling mudah untuk masuk gitu ya Mas Roni. Betul, mana yang paling fit in dan paling sesuai dengan kondisi kita exact hari ini. Tetapi di atas semuanya itu saya sepakat sekali dengan Mas Dirga tadi dan Mbak Vina, motivation letter atau personal statement itu penting, rekomendasi itu penting. Yang kedua standarnya itu harus ada dulu gitu. Nggak bisa itu hancur sekali, susah juga karena pasti ada platform potong akademik di mana-mana itu, Mas Berry. Oke. Boleh nambahkan, Mas Berry? Silakan, boleh dong, Mbak Vina. Silakan, Mbak. Ya, ini sebagai orang yang academically tidak bright gitu ya. Jangan gitu dong, Mbak Vina. Jangan gitu, kalau gitu saya sunlight dong, Mbak. Kalau tadi bright, baru sabun saya sunlight aja kalau gitu. Kalau di kalangan teman-teman penerima beasiswa itu kan ada candaan ya, katanya beasiswa yang bright itu full bright, yang lain itu half bright gitu kan. Jadi itu lelucon lah ya. Full bright itu ini ya Mbak, half bright sebenarnya ya. Dananya half bright. Itu. Ini kalau udah kesinggung sih benar-benar full bright ini benar-benar. Ya. Nah, mungkin kalau boleh ditambahkan, saya lihat mungkin tadi betul ya poin yang disampaikan oleh Mas Roni dan Mas Dirga bahwa karakteristik dari masing-masing beasiswa harus kita pelajari gitu ya. Dan saya pikir teman-teman sekarang nih hidup di zaman yang tanda kutip lebih mudah gitu lebih ya. Gampang ya.
Kayaknya ini mohon maaf agak seksis nih, Mas Roni. Kayaknya saya dan Mas Roni kan masuk generasi masa lalu ya, yang proses mencari beasiswa itu waktu itu kan tidak semudah sekarang gitu ya, karena ya ketika saya dapat beasiswa S195 itu kan belum ada internet gitu ya, jadi memang lebih effortnya mungkin harus lebih besar. Tapi kalau sekarang kan semua informasi itu sebetulnya ada di depan mata kita, tinggal kita barangkali bisa memilahnya dengan teliti dan seksama gitu ya. Nah mungkin kalau saya ingin tambahkan sedikit, selain karakteristik beasiswa juga karakteristik jenjang pendidikan menjadi penting gitu ya. Artinya kalau kita mungkin ingin daftar untuk beasiswa S1, ya saya sendiri tidak merasa bahwa saya academically bright gitu ya. Kalau reuni dengan teman-teman SMA sekarang, mereka selalu bilang, gak nyangka ya kamu bisa S3 gitu, artinya ya, parah teman-temannya Mbak Vina ya. Artinya saya tidak pernah merasa diri saya bright gitu ya, secara akademik ya UMPTN saja nggak masuk gitu ya, tapi mungkin tadi saya ketika SMA itu memang aktif ya di organisasi-organisasi pelajar, organisasi-organisasi sosial, dan itu juga ternyata menjadi nilai lebih gitu ya ketika kita daftar beasiswa gitu. Jadi pemberi beasiswa ya tadi ya, karakteristik beasiswa kembali menjadi penting, tapi mungkin di level S1 biasanya S1 dan S2 akan saya katakan ekstrakurikuler itu menjadi penting, karena cukup banyak juga kan mahasiswa yang sangat concern ya dengan akademik di kampus, tapi mereka nggak punya waktu gitu untuk berkiprah di hal-hal yang sifatnya sosial. Nah ini biasanya pemberi beasiswa justru akan reluctant memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mungkin IPK-nya 4, tapi ya ternyata nggak ada jejak rekam ekstrakurikuler. Yang nggak selalu harus internal kampus ya, bisa saja jejak rekamnya di luar kampus gitu sebetulnya. Demikian juga ketika kita SMA tadi gitu ya. Jadi mungkin tadi keterlibatan kita di dalam aktivitas sosial masyarakat itu menjadi poin yang sangat penting gitu ya. Artinya itu bisa sangat membantu proses kita ketika mendapatkan beasiswa. Beberapa beasiswa yang saya tahu seperti Chevening misalnya itu jelas ya akan mencari mereka yang memang punya jejak rekam aktivitas sosial yang cukup tinggi. Makanya kan penerimanya sangat banyak ya dari kalangan NGO gitu ya kalau Chevening itu, karena memang mereka melihat sekali pada aspek tersebut. Nah, tapi kalau mungkin S3 lain yang juga harus diperhatikan selain aktivitas sosial adalah konsentrasi riset kita gitu, karena bagaimanapun juga kalau kita melanjutkan studi S3 ini kan academic training ya, yang memang artinya ditujukan untuk mentraining orang supaya dia bisa menjadi peneliti dan akademisi gitu ya, yang artinya memang di sini proposal penelitian menjadi hal yang sangat kuat. Jadi terutama kalau kita ingin daftar beasiswa dari kampusnya langsung ya, misalnya tadi seperti Mas Roni atau saya juga pernah mendapatkan di tahun terakhir dari Lancaster University, itu yang akan mereka lihat adalah proposal penelitian kita gitu. Jadi seberapa jauh proposal penelitian ini menurut mereka memang layak untuk diberikan dana penelitian. Karena jangan salah, mungkin kalau beasiswa dalam negeri tadi kita masih terbatas kepada LPDP dan Dikti ya, artinya yang menggunakan APBN negara. Tapi sebetulnya di luar beasiswa yang disediakan oleh pemerintah baik di dalam negeri maupun luar negeri, ada beasiswa dari kampus biasanya yang itu sebetulnya lebih fleksibel ya, dengan pengertian biasanya tidak ada semacam tadi perjanjian kontrak yang harus kita tanda tangani, tapi aspek kekuatan riset menjadi sesuatu yang utama gitu. Dan kalau ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang barangkali memang dari sekarang sedang mencari S3, itu barangkali akan sangat penting sekali. Jadi mungkin selain karakteristik beasiswa juga karakteristik jenjang pendidikan juga menjadi penting ya di dalam mempertimbangkan faktor apa sih sebetulnya yang membuat seseorang itu mendapatkan beasiswa. Ya, ini dari Mbak Ratu Rani ya di Zoom. Apakah ada referensi informasi misalkan di mana kita bisa tahu pengelompokan pemberi beasiswa, misalkan tadi berdasarkan akademik atau kegiatan sosial kita. Kalau Mas Dirga gimana Mas waktu itu ngumpulin informasi atau mendapatkan informasi tentang beasiswa ini dari mana saja Mas Dirga? Ya, saya dapat informasi CGS itu dari kantor ya, dari kantor saya. Kemudian ya saya langsung research kan di website apa aja yang harus saya siapkan gitu. Nah, kalau informasi selain itu kan banyak ya, di media sosial udah banyak tuh, ada skuter, ada apalagi tuh, pokoknya di akun IG yang scholarship itu banyak banget tuh beasiswa-beasiswa yang bisa teman-teman cari informasinya. Karena tadi betul, kegembungan informasi yang kita hadapi ini sebenarnya memudahkan kita, tapi bagaimana kita sebagai orang untuk memilah informasi yang kita butuhkan, mau kemana gitu kan, kemudian mau concernnya apa. Dan saya ingin katakan bahwa saya juga
selalu ngoyo ya untuk mencari informasi beasiswa, bukan scholarship hunter lah, bukan scholarship hunter, tapi ketika ada kesempatan itu, ya pokoknya saya orientasinya awalnya mau ke barat kan. Ya udah tuh saya konsen aja gitu ke kampus yang saya ingin tuju gitu. Tapi ternyata ada hal lain yang kemudian ini bagus, peluang, opportunity buat saya dan buat pekerjaan saya juga, kemudian buat masa depan saya. Ya udah, saya langsung serius membuat sesuatu yang ini bisa menggairahkan para pembaca gitu, para pemberi beasiswa itu. Gitu. Gitu sih Mas. Ya. Ini ada juga pertanyaan-pertanyaan lain, apakah beasiswa itu full, beasiswa kita diberikan selama kita, termasuk ya biaya hidup dan lain sebagainya, selama kita mengemban pendidikan, atau ada yang sebagian saja, artinya kita harus mengeluarkan pendanaan juga, gimana Mas Roni? Jadi beasiswa itu macam-macam, memang ada yang kita sebutkan full scholarship, ada yang partial scholarship. Partial itu ada yang partial ditunjang tuitionnya, ada yang partial ditunjang living cost-nya. Ada parsial ditunjang diberikan dormitory saja. Tergantung dari definisi dan spesifikasi beasiswa tersebut. Bisa disebutkan dapat apa saja. Nah, di dalam perjalanannya biasanya beberapa universitas, utamanya nih, karena pengalaman saya banyak lihat teman-teman di Jepang dan ngobrol di Jepang. Di Jepang itu kalaupun kita misalkan nggak punya full beasiswa, kampus itu bisa mengajukan dan memotong secara utuh 50% gitu atau 100% biaya pendidikan dengan ajuan dari profesor. Itu ada beasiswa model seperti itu. Jadi diberikan setelah masuk. Nah, kalau di Jepang itu makanya kita menggolongkan beasiswa parsial itu ada beasiswa yang bisa dilamar sebelum kita berangkat, ada beasiswa yang harus dilamar atau bisa dilamar setelah kita menjadi mahasiswa di sana. Jadi ada beberapa kesempatan yang bisa dieksplor. Tetapi kembali tidak semua beasiswa betul mengcover semuanya. Ya mengcover semuanya, contoh kalau di kita itu LPDP, Budi LM itu di-cover semuanya. Kemudian Fulbright itu di-cover semuanya, meskipun yang jadi kendala biasanya kalau bawa keluarga. Kalau Fulbright itu kalau bawa keluarga itu langsung jadi isu karena sering nggak cukup. Kemudian AUS-8 juga itu sama. Itu biasanya cukup besar. Kalau hanya sendiri itu lebih dari cukup lah. Itu lebih dari cukup untuk bisa hidup sangat-sangat layak di negara tersebut, belajar dengan sangat baik. Gitu. Jadi tapi tinggal biasanya belajar aja gitu ya? Tinggal belajar aja, tinggal belajar ya. Hanya memang yang jadi isu kadang-kadang di kita itu kan kita bawa keluarga gitu kan. Nah ini challenge lagi, beda lagi nih isunya gitu. Nah ini kita perlu komunitas. Biasanya saya selalu tempelkan anak-anak kita dengan PPI secara spesifik, karena tempat kita makan Indomie kalau kita lagi kelaparan tuh PPI Mas. Kontak sama ketua PPI, maaf saya nggak punya Indomie, dikasih Indomie gitu. Jadi itu makanan paling enak sedunia itu ya Indomie itu Mas. Jadi iklan nih, ngaca nih beneran. Tapi mie instan gitu lah. Ya gitu Mas Berry. Oke, tapi ada cerita juga nggak sih, karena Mas Roni dan Mbak Vina ya, kan sudah punya pengalaman ketika itu mengenyam beasiswa, yang mendapatkan beasiswa di luar negeri. Cerita-cerita dari teman-teman lain, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang juga mendapatkan beasiswa atau kuliah di luar negeri, sampai pada akhirnya ya karena tadi ya, karena misalkan tidak full mendapatkan pembiayaan, mereka akhirnya bekerja juga, ada sampingan yang dilakukan. Gimana Mbak Vina? Cerita dari teman-teman atau pengalaman Mbak Vina? Ya, kembali ya, I consider myself to be very lucky gitu ya. Jadi kebetulan ketika saya studi ya, baik S2 maupun dari S1 sebetulnya, kebetulan saya nikah muda gitu ya. Jadi ketika saya S1 itu tahun kedua saya menikah. Jadi ketika saya S1 di Malaysia, suami saya waktu itu S2, kami sudah punya anak gitu ya, satu gitu ya. Jadi tentu itu juga ada challenge tersendiri ya, karena pasti dengan beasiswa yang pas-pasan gitu ya, kita nggak mungkin kan memiliki privilege untuk punya asisten rumah tangga misalnya. Jadi ya betul itu harus ada kesamaan visi misi ya dengan suami di dalam memandang pernikahan, di dalam memandang sekolah, sehingga kita bisa saling sharing tanggung jawab kita gitu. Nah kebetulan ketika saya S1 juga saya sudah mulai membantu dosen sebagai asisten peneliti, dan dari situ barangkali bisa mendapatkan tambahan gitu ya. Ketika S2 juga demikian, karena waktu S2 itu beasiswanya sedikit berbeda, jadi bukan beasiswa dari Islamic Development Bank lagi, tapi saya beasiswa dari profesor karena saya masuk ke dalam bagian dari tim peneliti beliau gitu, dan itu juga mungkin menjadi secara nominal barangkali itu cukup memadai, walaupun tetap ya ketika punya keluarga itu menjadi
challenging, dan di saat itu juga saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar ya di sebuah sekolah di International Islamic School waktu itu di Malaysia, yang itu juga mungkin memberikan pengalaman lain kepada saya. Saya katakan cukup beruntung karena mungkin banyak teman-teman yang ketika mereka harus mencari pekerjaannya itu sering sekali masuk kepada kategori pekerjaan kasar gitu ya, yang mungkin kalau buat orang Indonesia nggak masalah, yang penting gajinya gede gitu ya. Tapi saya merasa jadi cukup beruntung karena saya punya kesempatan untuk masuk secara tidak langsung ya ke dunia pendidikan waktu itu, dan dari situ juga kan selain barangkali tunjangan adanya semacam insentif finansial, juga jadi ada pengalaman lain ya, wawasan lain, terutama membandingkan sistem pendidikan kedua negara. Nah, ketika S3 juga demikian, karena kan beasiswa dikti itu sangat minim sekali ya. Dulu saya sudah ada 3 orang anak gitu ya, dan anak saya paling kecil itu sudah kelas 1 SD, sementara suami saya S3 di Belanda gitu ya. Jadi juga jadi satu isu ya, karena saya dengan 3 orang anak di Inggris, suami di Belanda, dan tentu kami nggak punya luxury untuk punya asisten rumah tangga. Sebagai bayangan saja ya, waktu itu beasiswa dikti ke Inggris itu 750 pounds gitu. Sementara saya sewa rumah 800 pounds gitu. Artinya kan bisa nabung ya, tapi biaya beasiswa saja sebetulnya ya sudah sangat minim. Tapi ya tadi mungkin ya, karena kalau untuk S3 menjalin relasi dengan yang namanya pembimbing itu sangat-sangat penting. Betul yang dikatakan Mas Roni tadi, kalau kita menjalin relasi yang baik dengan pembimbing, dia akan membukakan banyak kesempatan, bukan hanya kesempatan akademik, tapi kadang-kadang hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita gitu. Jadi salah satunya adalah ketika tadi pembimbing saya mengetahui saya akan membawa anak saya ke Inggris, dia langsung menawarkan opsi saya untuk menjadi research assistant, yang itu ya secara nominal itu lumayan lebih besar dari beasiswa dikti gitu ya, dan dari bisa survive. Jadi skemanya bukan skema beasiswa, tapi skemanya skema bekerja. Saya bekerja sebagai asisten dosen, asisten peneliti di sana, kemudian saya mendapatkan penghasilan dari hal tersebut itu. Dan itu barangkali cukup membantu gitu ya. Jadi untuk mereka yang barangkali terutama akan melanjutkan studi S3, saya akan mengatakan jalin relasi sebaik mungkin dengan pembimbing kita gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita jadi serba nurut, yes sir, yes ma'am gitu ya kepada pembimbing. Kita tetap harus punya ruang independensi juga. Hanya tadi dengan relasi yang baik biasanya mereka juga akan membukakan begitu banyak kesempatan kepada kita gitu ya. Dan mungkin satu hal kalau saya pribadi gitu ya, ketika saya studi di luar negeri ya niat saya studi gitu. Jadi banyak tuh ya teman-teman yang kadang ketika studi di luar negeri ada motivasi ekstra gitu, pengen nabung gitu ya. Ya tidak salah barangkali ya, tapi menurut saya ya itu kadang-kadang juga bisa distract our attention ya. Jadi banyak yang misalnya ketika studi, terutama di negara-negara yang memang peluang untuk kita part time itu cukup tinggi seperti di Australia gitu. Banyak teman-teman yang sekolah kemudian sambil bekerja, padahal beasiswanya misalnya sebetulnya ya walaupun minim tapi barangkali cukup, tapi bekerja pekerjaan yang labor ya, yang fisik, yang akhirnya sangat melelahkan, sehingga kemudian malah ini membuat sekolah mereka tidak selesai. Dan menurut saya kita perlu skala prioritas. Bagaimanapun kita sekolah ke luar negeri itu adalah untuk menyelesaikan studi. Itu prioritas pertama. Hal-hal lain seperti nabung, menurut saya itu jangan sampai mengganggu tujuan utama kita gitu. Nanti nabungnya dapat tapi sekolahnya nggak selesai. Tapi distraksi itu banyak sekali ya yang menggoda gitu ya. Pada akhirnya membuat kita nggak fokus gitu ya, Mbak. Banyak. Jadi ya mungkin tadi ya saya sendiri ya mungkin ini agak ngehe ya saya bilang begini. Tadi saya privilege, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tempat yang membuat saya tetap bisa fokus sama penelitian saya gitu. Karena kan saya kerjanya sebagai research assistant, sebagai asisten dosen, jadi ya saya tetap di kampus gitu. Ya memang ada teman-teman yang saya nggak nafikan karena jumlah beasiswanya nggak terlalu besar, mereka terpaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan labor. Tapi ada juga yang karena motivasinya dari awal sudah menurut saya mohon maaf sudah agak salah gitu ya, pengen mengumpulkan dolar sebanyak-banyaknya. Itu kadang-kadang bisa menjadi distraction ya kalau menurut saya. Jadi ya harus fokus juga gitu bahwa kita ke sana untuk studi, dan sebetulnya sistem di luar itu sangat students friendly sih kalau yang saya rasakan gitu ya. Jadi kenapa saya juga percaya diri misalnya untuk membawa 3 orang anak saya ke Inggris padahal nggak dengan suami, karena suami saya di Belanda, karena saya tahu sistem sekolah di Inggris itu memang sangat ramah dengan perempuan gitu ya, dengan anak, dengan kelompok pekerja gitu. Jadi saya merasa saya bisa cukup confident. Ya satu-satunya hambatan adalah ekonomi tadi ya, tapi itu pun juga bisa teratasi karena tadi saya sudah ada komunikasi dengan pembimbing, dan pembimbing kemudian dari awal sudah menyatakan bahwa kampus siap membantu saya untuk hal tersebut.
Oke, ini menarik sekali ya. Jadi kita perlu fokus karena ada banyak gangguan di luar sana. Di dalam negeri aja ketika kita kuliah tuh banyak godaan-godaannya tuh ya. Ada teman, kemana-mana. Di luar negeri juga demikian. Apalagi kalau berbicara soal uang tadi ya. Uang ini begitu menggoda memang. Ketika kita fokusnya mau studi, tiba-tiba ada gangguan di luar sana menggoda iman kita ya dari sisi ekonomi. Nah ini keren nih apa yang disampaikan oleh Mbak Vina. Ada beberapa pertanyaan lain. Ada Mutia Arum. Bagaimana caranya agar tetap dapat memperoleh prestasi yang memuaskan saat sudah kita mendapatkan beasiswa? Lalu tadi sempat dibahas juga soal surat rekomendasi ya dari perusahaan. Apakah bentuknya seperti surat rekomendasi hasil kinerja selama kita bekerja, atau surat rekomendasi seperti apa agar bisa mendaftar khususnya beasiswa di luar negeri? Yang terakhir, bagaimana caranya agar menghindari penipuan yang dikemas dalam bentuk beasiswa dari lembaga? Apakah harus dari lembaga yang sudah profesional menaungi beasiswa atau bagaimana? Mungkin saya mau ke pertanyaan yang soal surat rekomendasi deh, ke Mas Dirga dulu. Nanti baru pertanyaan yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Mas Roni. Silakan, Mas Dirga. Ya. Soal surat rekomendasi itu bentuknya seperti apa, Mas? Ya, surat rekomendasi itu yang kemarin dibuatkan oleh atasan saya itu bukan surat kinerja ya, tapi misalkan dia menceritakan storytelling bahwa saya adalah pekerja riset manager di Amanat Institute, kemudian punya prestasi yang lumayan baik. Pokoknya ya kadang-kadang kenapa saya minta atasan saya untuk memberikan surat rekomendasi, karena dia yang tahu saya gitu. Ya kan, kadang-kadang kita minta surat rekomendasi ke orang yang nggak tahu kita dan kita nge-blow up gitu, membohongi di surat rekomendasi itu. Nah, saya tidak mau hal seperti itu. Makanya saya minta direktur saya untuk menuliskan surat rekomendasinya untuk saya gitu, dan bercerita gimana kenal saya baik atau tidak gitu ya. Terus kemudian ya atasan saya itu ya bercerita soal saya gitu. Dan yang kedua yaitu Pak Edi Suparno itu. Pak Edi Suparno juga sama, karena ya Pak Edi Suparno tahu saya karena saya bantu feeding isunya beliau gitu. Ya kemudian kan kadang-kadang kita minta rekomendasi di luar orang yang orang itu tidak tahu kita. Nah ini menurut saya kesalahan fatal ya, karena itu udah memblow up, udah membohongi diri sendiri dan pemberi beasiswa kayak gitu. Kayak gitu sih, Mas. Oke, jadi rekomendasi ini betul-betul orang yang mengenal kita ya, sehingga itu akan semakin membuka peluang kita dan memudahkan. Jadi jujurlah ceritanya gitu ya, Mas ya. Ya, betul. Oke, ini nah Mbak Vina gimana Mbak tadi untuk membuat kita tetap berprestasi, prestasi kita tetap memuaskan, apalagi kita sudah mendapatkan beasiswa, sehingga beasiswa ini yang sudah kita dapatkan dengan susah payah itu nggak kita sia-siakan, Mbak. Gimana tetap on track gitu Mbak Vina? Nanti baru ke Mas Roni. Mungkin ada kiat-kiat lain juga dari Mas Roni. Gimana supaya ini pertanyaan yang sulit ya. Ya pertama ya mungkin fokus kepada apa yang menjadi tujuan awal kita, yaitu ingin menyelesaikan studi. Dan saya tuh agak sulit tuh kalau harus memberikan tips, tapi mungkin saya bisa mengatakan begini, ini kelihatannya sangat normatif ya, dan mungkin kelihatannya sangat idealis gitu, tapi kadang-kadang juga mengingat dari mana sumber kita mendapatkan beasiswa itu juga bisa membantu kita gitu untuk keep on track gitu ya. Jadi seperti ketika saya berangkat gitu, ini bukan sok-sokan nasionalis atau bagaimana gitu ya, tapi kata saya ketika berangkat S3 saya menggunakan beasiswa dari Dikti yang notabene barangkali berasal dari APBN, yang berarti mungkin sebagian berasal dari pajak masyarakat. Nah, it's kind of a reminder untuk saya juga gitu ya, bahwa saya pergi ke sana tuh menggunakan people's money gitu, teksnya orang gitu, sehingga saya merasa harus bertanggung jawab gitu ya untuk bisa menyelesaikan studi ini, untuk bisa tetap fokus dengan yang menjadi cita-cita saya gitu, yang pada akhirnya berkaitan dengan penyelesaian studi itu gitu. Yang kedua mungkin juga saya pikir juga ketika kita tadi, makanya kenapa saya katakan ketika kita sedang studi maka jadikan itu sebagai tujuan utama kita gitu ya. Artinya yang namanya keberhasilan studi itu kan kalau saya melihatnya sangat didukung oleh seberapa jauh kita merasa engage ya dengan lingkungan di mana kita berada.
Jadi ketika saya mengatakan fokus pada studi, barangkali termasuk di dalamnya juga adalah memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang berkaitan dengan studi. Misalnya kalau untuk level, mungkin juga sebetulnya dari level sarjana ya, tapi ini akan menjadi sebuah kebutuhan terutama pada tingkat pasca sarjana untuk kita juga punya semacam komunitas studi gitu ya. Nah ini kadang-kadang karakteristik orang Indonesia, mohon maaf kalau digeneralisasi, kadang-kadang ketika mereka studi di luar negeri itu ada kecenderungan mereka hanya ngumpul dengan orang Indonesia saja gitu ya. Yang itu juga penting tadi seperti dikatakan Pak Roni kaitannya dengan logistik Indomie ya, memastikan ketersediaan Indomie selalu ada, tapi juga karena kita sedang menempuh studi, saya pikir kita juga perlu bergabung dengan komunitas teman-teman kita ya, yang terutama sekali misalnya kalau sedang S3 sedang sama-sama menyelesaikan disertasi gitu. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang sebetulnya bisa dibuat secara informal, menyenangkan, tapi tetap dalam konteks saling mensupport studi satu sama lain gitu. Cukup banyak barangkali kegagalan mahasiswa Indonesia menyelesaikan studi di luar negeri itu karena feeling isolated gitu, karena mereka merasa terpisah, merasa tidak engage dengan komunitas di mana berada, belum lagi barangkali isu bahasa ya. Jadi saya pikir juga tadi ya, mungkin kalau tips-tips harus belajar gitu, saya pikir setiap orang punya learning style-nya sendiri lah ya, tapi yang pasti mungkin tadi sedikit mengingat dari mana sumber beasiswa ini berasal gitu, itu akan membantu kita untuk ya mungkin bahasa agamanya amanah gitu ya dengan apa yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua juga kita membentuk komunitas-komunitas ya yang tidak hanya terdiri dari orang Indonesia tapi juga dengan rekan-rekan dari berbagai negara yang bisa saling support, jadi support sistem kita gitu. Karena itu juga penting ya, karena apalagi kalau studi S3 Pak Roni pasti tahu lah, studi S3 itu sangat-sangat lonely sekali gitu ya, karena cuman kita nih yang ngerjain riset kita gitu, nggak ada yang lainnya. Jadi kalau kita nggak punya support system, ini studi ini akan betul-betul terasa sulit sekali gitu. Dan ini juga pada saat yang sama juga akan membuka wawasan multikultural kita ya, karena kita terekspos dengan teman-teman dari berbagai negara, dari berbagai kultur, sehingga ini juga membuat kita menjadi lebih punya apresiasi terhadap perbedaan. Poin lain yang saya pikir itu sangat penting ya, ketika kita kuliah di luar negeri gitu, kita terekspos dengan wacana-wacana keberagaman tadi. Oke. Mas Roni gimana Mas? Silakan Mas, supaya kita tetap on the track nih. I cannot agree more sama Mbak Vina. Itu yang disampaikan betul banget. Tapi ada satu hal mungkin yang saya mau titip. Ini yang selalu saya sampaikan sama semua murid-murid saya, Mas. Jadi saya bilang gini, do something because you love it, not the other things. Karena di dalam S3 ada begitu banyak challenge baik dari akademik maupun non-akademik. Yang saya sendiri juga udah hampir give up sebetulnya. Karena gagalnya bukan sekali, banyak banget gagalnya. Yang kelihatan aja yang berhasil, Mas. Kalau nyeritain yang berhasil mah enak ya. Nyeritain yang gagal itu yang repot. Nah, di dalam menghadapi kegagalan ini, kita ditempa untuk kita bisa menghargai proses. Kita ditempa untuk kita bisa menghargai usaha. Kita ditempa untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Nah, proses ini membutuhkan semangat, motivasi, dan kecintaan. Kalau kita nggak betul-betul cinta sama sayang sama apa yang kita kerjain, kita gampang banget buat lost interest. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi, never choose one direction because people tell to you that this is good direction. Jangan pilih direksi itu karena orang bilang, wah ini direksinya bagus nih, ambil sekolah ini. Jangan pilih ini gara-gara orang bilang gajinya nanti bakal gede. Jangan pilih sekolah ini gara-gara orang bilang, bapak bilang masuk situ. Jangan. Pilih itu karena kamu pengen masuk situ, karena kamu pengen expert di situ, karena kamu pengen masterize di situ, dan kamu pasti selesai. Apapun challenge-nya. Karena seperti kalau kita jatuh cinta ya Mas ya, kalau lagi pacaran gitu ya, mau hujan badai juga nggak ada payung gitu, kita kan terabas ya Mas ya. Kalau itu nggak cinta gitu, cuma api-api gitu kan, begitu hujan alasannya banyak, pentil bannya bocor lah, payungnya hilang gitu kan. Jadi ada begitu banyak hal yang akan dijadikan pembenaran untuk kita stop. Tapi kalau itu datang dari motivasi, semangat yang betul-betul kita ingin belajar, ditambah lagi dengan motivasi yang benar, kita memahami betul dari mana support system kita datang. Seperti tadi Mbak Vina bilang bahwa ini titipan uang rakyat kita dapat beasiswa, atau ini titipan uang pemerintah mereka kasih kita beasiswa, ada titipan dan pesan moral yang kita harus bawa. Tentu kita tidak akan patah semangat menghadapi challenge yang ada. Kita akan terus berjuang. Kita nggak akan bilang, promotor saya nggak bisa ngomong sama saya nggak ngerti mau dia apa, saya nggak cocok sama senior saya. Jadi isinya nanti gara-gara kita stres, kita ribut sama orang-orang yang ada di dalam lab. This is not good. Kita betul-betul harus bisa memahami, berproses, dan tahu motivasi kita ada di mana. Then we will become somebody gitu. Itu Mas. Oke, luar biasa. Mas Dirga, ini sebelum kita ke penutup ya dari masing-masing narasumber, Mas Dirga gimana sekarang untuk menjaga semangatnya meskipun sekarang masih di tengah pandemi ya, lagi jarak jauh nih kuliahnya secara online. Gimana Mas? Atau ada kabar kapan kira-kira bisa langsung terbang ke Tiongkok, ke China Mas?
ya mungkin di awal tahun ya. Nah ini saya juga mau cerita nih, kendalanya yang juga banyak ya, online lagi kan. Kemudian juga tugas-tugasnya juga sangat banyak gitu kan. Terus saya juga harus kerja gitu kan, harus kerja, nggak bisa melepas pekerjaan, terus ya mengerjakan tugasnya. Bener tadi, apapun kendalanya, dan ini adalah impian kita gitu, impian saya untuk bisa mendapatkan beasiswa gitu, dan ternyata kejadian beasiswa ini ya mau nggak mau ya harus dilakukan gitu ya, tugas karena kan tugas papernya kan banyak, satu dosen itu ada beberapa paper gitu kan. Sedangkan saya ngambil berapa mata kuliah gitu kan, nah itu satu dosen aja ada 2 paper 3 paper, dan itu harus diselesaikan semuanya. Nah ini yang semangat ini, yang manajemen semangatnya ini yang harus dikelola dengan baik kayak gitu. Itu Mas Dery. Ini ada pertanyaan lain, apakah kalau kita gagal menyelesaikan studi kita, ada punishment nggak sih? Gimana ceritanya mungkin Mas Roni? Jawabannya ada. Saya pernah punya teman baik, temanku yang saya kenal begitu. Di dalam melaksanakan beasiswa ini, isinya itu dia grampinya lebih banyak banget lah, keluhan dari mulai, ya memang kita ngalamin semua, bukan cuma dia gitu ya. Cuman kan gak setiap orang resepten terhadap isu itu sama. Dia komplain, kenapa jumlahnya berkurang karena kurs, kenapa ini begini, kenapa itu begitu, kenapa ini terlambat, banyak sekali, rencet lah. Saya bilang ya kita kan masih untung nih, saya bilang masih bisa bertahan. Saya juga sempat ke bawah-bawah pada akhirnya, karena itu satu grup besar kan. Terus saya bilang kenapa ini jadi sulit gitu, karena kita memang menghadapi situasi sulit, makanya kan harus terus jalan gitu ya Mas Dery ya. Tetapi saya bersyukur semakin jalan waktu, sistem beasiswa semakin baik. Dan yang kedua, saya ingat sekali satu hal yang mengubah pandangan saya itu begini. Saya ketemu sama satu orang mahasiswa dari Tiongkok, dari Cina. Saya tuh bilang, aduh saya tuh sedih. Saya bilang, saya tuh ini beasiswa kadang-kadang terlambat nih. Saya bilang, kursnya juga saya harus pikir putar otak gimana caranya supaya cukup. Untung saya kasih riset asisten nih, tapi sekarang juga masih terlambat lagi nih. Ada beberapa kali saya bilang gitu, karena itu waktu awal-awal sekali. Sistemnya belum bagus, sekarang udah bagus sekali sekarang sih. Cuman terus kemudian dia bilang gini satu kalimat sama saya, Roni kamu tuh harus bersyukur, katanya gitu, dalam bahasa Inggris. Dia bilang, oh kenapa? Kamu masih ada yang ditungguin. Saya ini nungguin apa? Saya nggak punya beasiswa. Hari itu saya sadar betul. Kadang-kadang kita ngelihat hidup kita paling sengsara dibanding orang lain. Tapi ada begitu banyak orang yang menunggu kesempatan yang kita punya hari ini, yang kita sia-siakan kadang-kadang, yang kita tidak optimalkan. Jadi kita tetap harus berjuang Mas. Berjuang dengan semangat. Apa yang kita punya hari ini itu adalah titipan, itu adalah amanah. Kerjakan dengan baik, pasti yang lebih besar akan datang. Itu Mas Berry. Oke, luar biasa. Oke, masih ada sisa waktu 5 menit. Saya mau ke masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan tips atau wejangan lah ya untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang sekarang hadir di Zoom meeting kita pagi ini. Gimana sih kuncinya dan hal apa aja yang kira-kira harus dipersiapkan kalau punya impian untuk kuliah di luar negeri atau mendapatkan beasiswa. Tapi paling penting jangan cuma ngejar beasiswanya, tapi konsisten supaya kita bisa balik ke Indonesia, kita bangun Indonesia. Mbak Vina, gimana Mbak Vina? Silakan sebagai penutup dari Mbak Vina. Apa ya, mungkin kepada teman-teman ya, terutama mungkin kalau yang teman-teman yang ingin mencari beasiswa di tingkat S1 ya, untuk memanfaatkan masa SMA sebaik mungkin gitu ya, dalam pengertian bukan hanya hal yang akademik saja, karena justru seperti yang tadi kalau saya pribadi barangkali ya, berangkat dari pengalaman akademik itu bisa jadi sekunder gitu, tapi justru hal-hal yang terkait dengan ya dari sejak remaja barangkali kita sudah memang membangun minat-minat terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kepedulian terhadap isu-isu sosial itu harus mulai kita tumbuhkan gitu ya, bukan semata-mata karena untuk mengejar beasiswa, tapi saya yakin usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu ya. Jadi kalau kita memang dari awal sudah menunjukkan aktivitas kita gitu, biasanya dengan sendirinya juga peluang-peluang beasiswa itu akan terbuka. Dan tentu saja mungkin mau tidak mau kalau kita memang ingin mengejar beasiswa di luar negeri, persiapan bahasa tadi sudah dikemukakan ya oleh baik oleh Mas Roni maupun oleh Mas Dirga, persiapan bahasa, kemudian juga persiapan negara kemana kita akan pergi itu juga menjadi sangat penting. Dan ya mau tidak mau kita memang harus mengalokasikan waktu untuk melakukan proses riset gitu ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan menarik, bagaimana kita mengelompokkan gitu ya beasiswa berdasarkan karakteristiknya, ya mohon maaf sekali barangkali, tapi nampaknya itu sesuatu yang memang harus dilakukan oleh teman-teman. Itu adalah bagian dari riset yang barangkali juga menunjukkan kesungguhan kita ya, seberapa jauh sih sebetulnya kita ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Dan yang berikutnya mungkin setelah kita sudah mendapatkan beasiswa, karena kalau saya termasuk orang yang tidak melihat akademik sebagai segalanya gitu, saya pikir juga
ketika kita di luar negeri, kita mempelajari ilmu ya, skill riset yang ada di sana itu menjadi sangat penting. Tapi juga jangan lupakan, pergi ke luar negeri juga merupakan kesempatan kita untuk belajar banyak hal, terutama sekali barangkali untuk tadi melakukan perbandingan budaya ya, sehingga kita bisa mengapresiasi budaya kita, tapi pada saat yang sama kita juga bisa menghargai budaya negara di mana tempat kita berada. Saja mungkin sedikit dari saya. Baik. Gimana Mas Roni? Nanti terakhir Mas Dirga. Kalau dari saya ulang lagi kata-kata yang pertama ya Mas Berry ya. Beasiswa itu jodoh. Jadi artinya buka pintu lebar-lebar, persiapkan diri. Kan kalau mau ketemu jodoh pasti kita rapi-rapi ya Mas ya. Bikin ganteng gitu. Ya siapin diri. Harus ada persiapan kita, harus sambil berdoa karena namanya jodoh sekali dijalanin kan harus dikomitmenkan begitu. Dan kalau kita tahu persis apa yang kita pilih, jodoh kita yang mana gitu, kita akan semangat tuh jagain itu. Kita akan selesaiin dengan baik. Dan yang jelas saya cuma titip satu hal. Kemanapun teman-teman nanti belajar, selesai dengan bawa ilmu yang luar biasa. Pulang ya ke Indonesia, temenin kita di sini. Saya sama Mbak Vina kesepian nih. Mas Dirga jangan lupa pulang. Jangan di Singhua terus. Itu aja Mas, terima kasih. Oke, gimana Mas Dirga? Ya, kalau saya buat teman-teman semua yang menyaksikan hari ini, saya ingin berbagi gitu sama-sama milenial, dan ini saya jadi belajar juga dari Mbak Vina, dari Mas Roni yang lebih dulu gitu. Kalau saya kan newcomer, tadi saya dapat banget insight yang sangat besar dari kedua narasumber yang lain, tapi pesan saya pada teman-teman yang sedang mencari beasiswa maupun yang sedang semangat melakukan belajar akademik ataupun apapun, ya galilah keunikan diri sendiri, kenali potensi diri sendiri, kemudian dari situ fokus untuk bisa berdampak kepada bangsa, gitu. Karena berdampak kepada negeri gitu, itu menjadi penting ya kan. Kita harus bisa lebih maju dari yang sekarang gitu, harus menyaingi negara-negara yang sudah menjadi superpower. Makanya saya tidak kita sudah terlalu banyak orang-orang pintar gitu, tapi bagaimana mengelola orang-orang pintar ini bisa berdampak kepada Indonesia. Saya kira itu, Mas Berry. Oke, luar biasa sharing kita di hari ini ya, Mas Roni, Mbak Vina, dan juga Mas Dirga. Luar biasa, ini mudah-mudahan jadi insight untuk kita semuanya ya, terutama untuk teman-teman di siang hari ini yang punya impian atau punya rencana untuk studi di luar negeri atau mencari beasiswa di luar negeri. Jangan lupa Anda komitmen, karena itu merupakan tanggung jawab kita kepada mereka si pemberi beasiswa. Dan jangan lupa juga menempuh pendidikan sebaik-baik mungkin, karena balik lagi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita kembalikan ke tanah air tercinta, ke Indonesia. Terima kasih Mas Roni, Mbak Vina, dan juga Mas Dirga. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Kita ketemu lagi nanti dalam Visi Generasi Kini di episode selanjutnya. Tapi saya akan umumkan juga untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, ada banyak sekali, tapi mohon maaf ya, saya hanya memilih 2 saja. Nanti di lain waktu kita akan undi lagi, kita dalam VGeng tentunya di episode selanjutnya. Selamat untuk pemenang kemeja alisan Visi Generasi Kini di Sabtu ini 9 Oktober 2021 kepada Salsabila dan Mutia Arum. Mohon segera konfirmasi data pribadi ke WhatsApp-nya Radio El Sinta di 0811806543. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh peserta. Jangan lupa absen untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Sampai jumpa nanti di Visi Generasi edisi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Sukses terus juga untuk 3 narasumber. Kita jumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya Berry Hamzah. Sampai jumpa.